termasuk kampanye politik di dalam masjid. Ada bahasa-bahasa yang menyesatkan dari kaum sekuler. Apa kata mereka? Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam masjid. Hish, najis itu perkataan. Wes angel. Udah semangat, ngotot, nyalah-nyalahin orang, ternyata dia yang salah. Manipulasi yang paling mudah adalah manipulasi dengan menggunakan bahasa agama. Menipu paling gampang, nipu pakai bahasa agama. Makanya banyak dukun cabul, Pak, karena nipu pakai bahasa agama. Fitnah yang paling mudah adalah fitnah menggunakan narasi keagamaan. Kejahatan yang mengatasnamakan agama akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Makanya hati-hati sekarang, banyak orang memanipulasi agama untuk kepentingan yang salah. Nah, ini tahun politik, sumbang saran, ada kelompok-kelompok politik yang sengaja menjadikan musola, masjid sebagai panggung-panggung politik. Padahal sebetulnya haram kampanye di masjid. Begini Bapak Ibu, kalau urusan pemerintahan di masjid boleh, Pak Kades mimpin warga membicarakan tentang bagaimana perbaikan talud, musyawarahnya di masjid bagus, nggak apa-apa. Membicarakan urusan negara di dalam masjid boleh, membicarakan urusan pemerintah di dalam masjid boleh, nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf, melantik kepala desa, melantik bupati boleh di masjid, nggak apa-apa. Tapi pelantikannya, kampanye nggak boleh. Beda, kita ambil kias dari berdagang. Dagang itu boleh nggak? Boleh kan? Bahkan dagang itu adalah pintu rezeki yang paling banyak. Cuman dagang di dalam masjid haram hukumnya. Dagang itu bagus, dagang itu boleh, tapi berdagang di dalam masjid haram hukumnya. Makanya dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan, man takallama bi kalamid dunya, barang siapa yang berbicara dengan kalam dunia, percakapan dunia, mempropagandakan dunia fil masjid, di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapuskan semua amalnya 40 tahun lamanya. Apa itu bicara tentang perkara dunia? Man takallama bi kalamid dunya, memarketingkan bisnis di dalam masjid, jualan promosi di dalam masjid, termasuk kampanye politik di dalam masjid, maka akan dihapuskan semua amalnya. Makanya siapapun, politisi-politisi, calon-calon, partai-partai, kalau Anda semua kampanye di dalam masjid, maka boleh jadi Anda semua akan sial 40 tahun lamanya. Jangan macem-macem. Kelompok-kelompok itu Pak ngotot. Mereka nuduh kita yang nggak boleh kampanye di masjid itu sekuler. Ada bahasa-bahasa yang menyesatkan dari kaum sekuler. Apa kata mereka? Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam masjid. Hish, najis itu perkataan. Wes angel. Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam Islam. Urusan Islam ini sebatas masjid saja. Untuk urusan politik itu urusan raja, itu urusan pemerintah di luar sana. Najis itu perkataan. Angel temen tuturamu. Ini ngotot. Dia nuduh kita sekuler. Memang mereka tuh begitu Bapak Ibu. Kalau nggak setuju sama kita, nuduhnya sekuler, nuduhnya liberal, nuduhnya Syiah. Betapa banyak Pak Kiai-Kiai NU difitnah sekuler, difitnah liberal, difitnah Syiah dan lain sebagainya. Itu kerjaan mereka. Kalau mereka sudah kalah debat, kalah argumentasi, maka mereka menuduh dan memfitnah. Itu pun pakai bahasa agama.
Sayangnya lagi yang ngotot betul boleh kampanye di masjid itu, dia berdalil pada pengangkatan Abu Bakar. Kata dia, Abu Bakar itu terpilih di dalam masjid, udah semangat ngotot nyalah-nyalahin orang, ternyata dia yang salah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah terlebih dahulu para sahabat menyelenggarakan jenazah Nabi, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan? Enggak, bukan itu duluan yang diselesaikan oleh para sahabat, tetapi menunjuk siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Karena ini perkara strategis, dan itu diselesaikan di masjid, dan itu diselesaikan di masjid, dan itu diselesaikan di masjid. Udah semangat ngotot nyalah-nyalahin orang, ternyata dia yang salah. Abu Bakar di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu bukan masjid. Sakifah Bani Sa'idah itu adalah balai pertemuan. Nabi wafat, mengapa para sahabat tidak membicarakan pengganti Nabi di dalam Masjid Nabawi? Karena menghormati masjid. Mengapa berbicaranya di balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah? Karena nggak boleh bicara suksesi politik di dalam masjid. Itu orang sudah ngotot salah. Kata bapak-bapak, yang mana ya? Nanti nonton di YouTube, Pak. Ini kan saya upload. Pokoknya begini Bapak Ibu, tahun 2024 nanti Pilpres. Kita nggak mungkin sama pilihannya, betul nggak kira-kira? Terus begini Pak, jangan pernah berpikir saya dan kita harus sama dengan orang lain. Itu arogan namanya. Siapapun pilihan kita, Presiden 2024 sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju nggak kira-kira? Percayalah, entah Anies Baswedan, entah Ganjar Pranowo, entah Prabowo Subianto. Tapi kalau saya ini, maaf bukan kampanye, karena nggak boleh di masjid ini. Kalau saya maunya saya yang jadi presiden. Ya iya dong, tak janji pokoknya. Kalau saya jadi presiden, warga Sukamukti tak ajak ke Istana Negara semua. Pengajian pakai tarung di halaman istana saya. Nanti Pak Kades saya angkat jadi Menteri Dalam Negeri. Jenengan tak jadiin Menteri Agama. Mbah Selamat Menteri Sekretaris Negara. Jadi apalah negara saya itu ya. Kalau saya simpel Pak, ngapa sih kita ngotot betul presiden kita harus menang? Kalau kalah nggak terima, udah 2 periode aja belum terima presidennya siapa? Edan manusia itu. Ngapura ke? Saking nggak terimanya, jalan tol dinyinyir. Saking nggak suka sama Pak Jokowi, lah Jokowi aja bikin jalan tol nggak bisa dimakan. Emang siapa yang mau makan jalan tol? Nyinyir jalan tol setahun, 2 tahun, 3 tahun nyinyir jalan tol. Tahun kemarin boleh mudik Pak. Mudiklah dia dari Bandar Lampung ke Palembang. Pulang mudik pakai jalan tol kan? Enak kok sekarang 3 jam nyampe Palembang. Kata saya Jokowi menang langsung dia. Jangan benci kelamaan, geh. Semua pemimpin itu ada baik ada buruknya, betul nggak kira-kira? Ya kalau saya ngukur aja, kalau semua orang jelek di mata saya, emang kalau saya bagus kan belum tentu. Kalau saya jadi presiden, jangan-jangan miring Indonesia ini Pak, atau jungkir balik Indonesia ini, kan begitu. Kita ngukurnya sederhana, jangan ngotot betul jadi manusia merasa benar dewek. Nah saya ingin tegaskan sekali lagi, jangan mau dengan orang-orang yang memanipulasi agama. Tegasnya begini Pak, urusan pemerintahan boleh di dalam masjid, urusan kenegaraan boleh di dalam masjid, karena itu kemaslahatan umat, nggak apa-apa. Sekali-kali rapat tidak di balai desa, rapatnya di masjid, silahkan, barokah, nggak apa-apa, yang penting bersih. Sambil rapat, sambil ngaji, kita nggak masalah. Yang nggak boleh itu cuma satu, kampanye di dalam masjid, dan itu menurut undang-undang melanggar hukum. Dan ingat, mengapa orang memanfaatkan masjid sebagai panggung politik, panggung kampanye?
Karena orang paling mudah dimanipulasi pakai bahasa agama. Seolah-olah begini, dia dewek yang Islam, dia dewek yang bela Islam, yang lain tidak. Kita ini mengamalkan Islam itu nggak perlu teriak-teriak bela Islam, yang penting amalkan nilai. Gitu dong, bukan jubahnya yang dinilai, tapi niat kita, tujuan kita, amal dan konsistensi kita. Hati-hati dengan penipuan berkedok agama. Makanya saya jadi ingat cerita kiai saya, masuk akal ini ceritanya. Kata kiai saya, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali gak sih Pak? Pernah Kiai. Ada santri berak di kali, lagi nongkrong berak di kali, disundul ikan jeleduk, kecebur dalam kali. Santrinya kuesel, pulang dia ke rumah, ngambil jaring, ngambil jalak, pokoknya ikannya harus ditangkap. Dapat ikannya Pak, lele jumbo itu yang segede paha. Santrinya kaget, pantesan aku disundul ngantek kecebur, ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi, kalau salah habis dah saya. Iya juga ya Pak, karena ada orang nongkrong di kolam, disundul lele, potol, masuk rumah sakit Pak. Nah, dibawalah ikan pulang ke rumah, tapi santri ini bingung, niki iwae halal nopo haram. Ya kalau ikan mah halal, cuman ikan yang nyundul itu halal enggak kalau dimakan. Bingunglah santrinya, dibawa ke rumah guru ngaji. Sampai rumah guru ngajinya, dia tanya, Pak Ustadz, kula badhe tanglet. Tanya apaan? Saya tadi berak di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya saya tangkap, tapi saya bingung, niki iwae halal nopo haram. Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab dulu. Buka kitab lama setengah jam. Apa Pak Ustadz? Nanti dulu. Begini kata beliau, rojulun kesundulun iwaun. Santrinya mikir, kok kenal kalimatnya ini ya. Rojulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jidan. Artinya apa Pak Ustadz? Rojulun, bila ada laki-laki kesundul iwaun ikan, maka ikannya hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono toh. Kalau ya sudah, kalau begitu kita pulangin ke sungai lagi, mau ikannya masih hidup. Kata ustadznya, nanti dulu, masih ada lanjutannya. Wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustate entuk setugel alias parohan halalnya. Oh ngono. Ya sudah Pak Ustadz, kata si santri, pengen bagian pala atau buntut, atau kita belah tengah dua. Kata ustadznya, nanti dulu, masih kurang ujungnya. Wa in ustadzun kabehun wa huwa halalun jiddan. Tapi nek ustadz ento kabeh halal tenanan, sampean masuk surga. Udah Pak, ketemu surga. Ya sudahlah Pak Ustadz, ambil aja semuanya. Artinya Bapak Ibu, itulah manipulasi. Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan manipulatif. Makanya hati-hati kita di kampung, jangan gampang percaya dengan hoax, berita bohong dan lain sebagainya. Setuju tidak kira-kira? Kita warga Sukamukti, Kecamatan Mesuji, menolak politik identitas. Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Pan enak masuk YouTube-nya nanti. Kemudian tumma kharajtu, aku keluar, kata Nabi, di beranda masjid. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamr di tangan kiri. Lalu ditawarkan kepada Nabi,
Kata Jibril, pilih Muhammad. Nabi mikir, pilih susu atau khamar. Bu, tahu khamar? Khamar itu kalau bahasa kitanya susu genderuwo. Betul nggak kira-kira? Tua ya. Jadi ditawarkan kepada Nabi susu atau khamar, Nabi mikir. Karena waktu itu khamar belum diharamkan, masih boleh diminum. Lalu kata beliau, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Lo Jibril, umpama nih saya milihnya khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, kalau engkau salah pilih, maka umatmu bakal teler semua. Wong Nabi minumnya susu masih banyak umat yang teler. Nabi pilihnya susu masih banyak orang yang mabok. Nabi pilihnya susu masih banyak yang pakai narkoba. Untung pilihan kamu tepat Muhammad, kata Jibril. Engkau minumnya susu. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, ternyata hidup adalah pilihan. Ngobrol nangis, yuk nonton YouTube, Bapak. Subhanallah. Bu, tangisan anak kecil itu malaikat, tapi tangisan istri itu laknat katanya. Pak, saya kasih tahu juga, tangisan istri itu laknat, teman. Saya ingin kasih tahu, kalau anak menangis itu malaikat, nggak apa-apa. Makanya jangan baperan kalau anak nangis. Pinter. Buktinya kalau bayi lahir nggak nangis, takut kan? Takut. Atau bayi lahir ketawa, tambah takut. Iya kan? Bayi lahir nangis, malaikat. Anak nangis, malaikat, nggak usah gupe. Yang laknat itu kalau emaknya nangis, itu laknat. Mengapa laknat? Ada yang mengatakan begini, wanita diciptakan untuk dicintai, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Ingat wahai laki-laki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Cocok kan, Bu? Tepuk tangan dulu. Awas Pak, nggak selamat jenengan kalau bini ini nangis, nggak selamat pokoknya. Makanya air matanya ibunya anak-anak itu bisa jadi laknat. Makanya jangan membuatnya menangis, kecuali menangis haru. Karena harunya seorang istri adalah doa yang mustajabah bagi perjuangan suaminya. Balik lagi, hidup ini adalah pilihan. Nabi saja dikongkon milih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Walaupun enak milihnya, alamatnya pasti, adresnya jelas, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Kayak nyanyian zaman dahulu ini, madu, racun, apa enak milihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah kira-kira Bu, kalau jenengan dikongkon milih di madu nopo di racun? Hah? Ini harus dipilih nih. Karena hidup adalah pilihan. Coba redaksinya kita buatkan narasi. Milih yang tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Ingat tangan kanan loh, tangan kanan susu kanan, tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kira-kira milih di madu apa di racun? Kan tangan kanan. Waduh, milih di madu makan hati ya Bu ya. Milih di racun mati. Sama-sama lah kawin lagi lakinya. Nah hidup adalah pilihan.
Pilihan yang paling tepat adalah nurani kita. Makanya jangan salah pilih. Hanya saja begini Bapak Ibu, kalau milihnya pasti enak. Ini masalahnya, kita ini hidup di akhir zaman. Zaman ini zaman talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Susu campur khamar, madu campur racun, ibarat air campur bensin. Kalau air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok, enggak ada benarnya. Kalau dalam bahasa lainnya zaman sekarang ini zaman talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamar, mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya sunnah, tapi tukang menyebar fitnah. Gayanya islami, tapi tukang caci maki, iri dengki. Rajin mengaji, tapi sibuk ngerumpi. Ini di sana banyak. Di Abadi pusatnya. Enggak ya Bu ya? Karena kita ini kehilangan konsistensi. Ini problem kita Pak. Kita sedang dihadapkan dengan zaman kehilangan konsistensi. Saya menyebutnya apa? Bias-bias identitas. Identitasnya muslim tapi kelakuannya tidak Islam. Ambil contoh misalnya, bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojong. Hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Ini masalah kita ini, hilang konsistensi, bias-bias identitas, ujung-ujungnya politik identitas. Saya ingin ingatkan kepada politisi-politisi dari partai manapun Anda semua, jangan menggunakan politik identitas. Jangan jualan agama untuk kepentingan politik. Itu maksudnya. Cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Jangan jualan agama untuk kepentingan politik. Itu namanya politik identitas. Yang benar itu politik integritas. Jujur, siapapun Anda, apapun latar belakang partai politiknya, yang penting jangan korupsi. Setuju nggak kira-kira? Itu politik moralitas, integritas, itulah politik etis. Karena sekarang sedang viral di kompas.com, Instagram kompas.com, salah satu pimpinan partai menyatakan kami partai politik identitas dan kami akan berjuang dari masjid untuk pemilu 2024 nanti. Sedang viral ini. Jadi kita perlu ingatkan yang sedemikian rupa, karena ini akan memecah belah umat. Masjid ini tempat netral, nggak boleh untuk kampanye politik. Setuju nggak kira-kira? Semua umat boleh masuk ke masjid, apapun latar belakang afiliasi politiknya. Maka tidak boleh masjid dikapling oleh kelompok politik tertentu saja. Maka kami, kita semua, masyarakat Bumi Pertambakan Rawajidi Timur di Pasena menolak politik identitas. Cocok apa cocok? Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Ini mau tak setor sama Pak Jokowi nih Pak. Makanya saya begitu ngomongnya. Kita setor ke Pak Jokowi ya, biar Pak Jokowi nanti datang ke di Pasena. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Jadi hati-hati dengan kamuflase yang mengatasnamakan agama. Jangan tertipu oleh penampilan, jangan tertipu oleh tampang. Itu namanya talafi, kamuflase. Kalau bahasa orang Palembang apa? Waluyo.
Maaf Pak, ada Pak Waluyo nggak sih Pak? Maaf ya Pak, maaf lapor nih. Kemarin di Agung ada loh Pak Waluyo. Ada. Waluyo itu wajah lugu adi buayo. Kalau katung Palembang, kalau katung tidak. Orang Jawa mah Waluyo melembut, kalem, baik. Allahumma amin.